Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Sujanarko selaku dosen pengampu pengantar pendidikan Pancasila dan teman-teman dari pengantar pendidikan Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan nama anggota yang pertama ada Ike Aprilia Trisdianti dengan NIM 210810301028. Yang kedua ada Evita Pravityaningsi dengan NIM 210810301056. Yang ketiga ada Muhammad Farhan Abi Pascal dengan NIM 210810301059. Dan yang keempat ada Tarisa Rizky Permatasari dengan NIM 210810301065. Dan yang terakhir ada Irsadul Umah dengan NIM 210803102069. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk teman-teman yang bertugas, saya persilahkan. Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat, yaitu 1. Percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, musyawarah. Dan yang keempat, solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro, kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Kemudian, masalah yang ada di Indonesia. Permasalahan yang ada di Indonesia telah memperlihatkan tergerusnya nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu diungkap permasalahannya, yaitu yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah lingkungan. Dan yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang kelima, masalah dekadensi moral. Yang keenam, masalah narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum berkeadilan. Dan kedelapan, terorisme. Yang bertugas selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Karena pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Peran-peran pendidikan Pancasila yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cipta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan, persatuan, solidaritas nasional. Keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya saya persilakan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui
pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kesalahan sejarah. Kemudian yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Ya, perlu kita ketahui sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, melalui pendekatan sosiologis ini pula, mahasiswa diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan salah satu cirinya atau istilah yang atau bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Kemudian yang terakhir, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mahasiswa mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Dan upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya yang berbeda dari zaman ke zamannya. Yang kedua yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah leitmotif dan letsar, dorongan pokok dan bintang penunjuk, jalan tanpa ada leitmotif dan letsar Pancasila ini. Kekuasaan negara akan menyeleweng, dan penyelewengan ini harus dicegah. Karena itu, Pancasila dasar dan dasar moral harus didahulukan, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus memegang estafet kepemimpinan nasional. Maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Mungkin bisa di next slide.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Menurut penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sekian dan terima kasih, itu penjelasan dari saya. Saya akan mengembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.